Oke, ini menarik ini Bu Ella ya. Tetapi begini Bu Ella, justru yang pengajaran doktrin apa ya keagamaan itu mungkin kan sama antara di pesantren dan di sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Tetapi kenapa? Ini mungkin hanya dugaan saya, tetapi Bu Ella ini pasti bisa menjawab ya. Tetapi kenapa intoleransi itu maraknya justru ada di perkotaan yang seharusnya secara keberagaman itu sudah menjadi makanan sehari-hari gitu. Nah ini kira-kira ada apa ini kalau Bu Ella melihat ini? Ada dua hal kan, asumsi bahwa orang di kota itu beragam itu kan juga perlu dipertanyakan Mas Anwar. Belum tentu loh, gitu ya. Bahwa secara populasi itu jauh lebih beragam, iya, tapi dari sudut kualitas dan jenis interaksi belum tentu. Bisa orang tuh justru jadi punya pilihan dengan sengaja untuk menciptakan bubble-bubble-nya sendiri yang sebetulnya interaksi dan orang-orang lain yang ada di sana tuh sangat homogen, sangat mirip gitu ya, seagama, satu lingkungan sosial gitu, dan itu mungkin nggak disadari, tapi sesuatu yang sebetulnya perlu refleksi gitu ya, termasuk ke diri kita masing-masing gitu. Seberapa beragam sih sebetulnya perjumpaan kita, seberapa beragam kesempatan kita, kesempatan yang kita berikan pada anak-anak kita gitu. Jadi walaupun di sekolah negeri itu bukan berarti kemudian populasinya heterogen, justru seringkali di sekolah-sekolah seperti itu tanpa disadari itu banyak hal-hal yang apalagi ya ini kita bicara dengan prasangka baik gitu ya, tentu ada juga yang memang dengan sengaja menyebarkan intoleransi dan sebagainya di sekolah-sekolah, tapi tanpa disadari pengalaman anak menjadi sangat amat terbatas gitu dibandingkan mungkin justru dengan interaksi di pesantren di kota-kota yang lebih kecil. Kenapa? Karena paparan dan percakapannya paling enggak, walaupun konteks pesantrennya itu satu agama gitu ya, mungkin sebagian besar juga di daerah situ, tapi mereka terpapar pada nilai-nilai, terpapar pada teladan, terlibat dalam percakapan-percakapan tentang misalnya ya pentingnya interaksi antar agama, saling menghormati, betapa nilai-nilai Islam itu adalah sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Justru apa ya, figur kiai dan proses belajar di pesantren itu baik secara eksplisit maupun implisit itu memberi lebih banyak kesempatan belajar gitu ya tentang nilai-nilai Pancasila dibandingkan dengan misalnya setting sekolah di kota yang mungkin ya Pancasilanya cuma pas upacara ditempel di dinding dan sebagainya, tetapi betul-betul nggak ada kesempatan perjumpaan, kesempatan untuk membicarakan dan seterusnya. Iya Bu Ella, tetapi tadi saya kembali pada pernyataan Bu Ella bahwa memang sudah penting sekali ya untuk membangkitkan atau menumbuhkan mental anak bisa terangsang atau memiliki rasa penasaran atau ingin tahu terhadap paham keagamaan. Nah di sini saya menggarisbawahi bahwa justru peran guru itu begitu penting ya. Seperti yang terjadi misalnya saat ini justru peran utamanya dalam tindakan tanda kutip intoleran itu juga peran utamanya adalah guru. Nah, menurut Bu Ella ini apakah mungkin ini bisa berangkat dari sekolah institusinya Bu Ella yang saya kira sudah cukup sukses untuk menjaring atau menfilter guru-guru yang punya semangat toleransi dan ini ya tasamuhnya terhadap keberagamaan ini sangat tinggi. Nah, menurut Bu Ella bagaimana? Bagaimana menciptakan guru-guru yang punya semangat toleransi beragama yang tinggi? Pertama, gurunya sendiri itu harus punya semangat sebagai pelajar juga gitu ya, karena
pertanyaan itu kan menimbulkan ketidaknyamanan, kadang menimbulkan kekhawatiran gitu ya, dan seringkali banyak guru yang apalagi dalam pelajaran agama gitu, sebetulnya semangatnya tuh bukan semangat ingin membungkam anak gitu ya, tetapi takut, khawatir, pertanyaan ini nih akan membawa kemana, gimana kalau saya salah, dan sebagainya. Jadi memang pada prinsipnya kurang nyaman dengan kenyataan bahwa ya proses belajar agama itu memang proses yang harus terjadi secara aktif, dikonstruksi sendiri oleh anak, bukan sekedar dijejalkan dan sebagainya. Nah, jadi memang paradigma tentang apa metode yang efektif untuk belajar dan mengajar agama ini jadi sangat esensial karena kalau paradigmanya nggak berubah, mau dikasih buku seperti apapun gitu ya, mau di training seperti apapun, pada akhirnya cara yang termudah pada saat orang itu ada dalam situasi mengancam adalah kembali ke polanya di masa lalu, yaitu pola dia pada saat belajar di masa lalu. Jadi saya itu sering kali bilang gini, guru itu kan belajar jadi guru ya paling cuma 4 tahun gitu ya di LPTK gitu ya, kalau yang secara formal lah diajarkan berbagai hal gitu. Tetapi mereka sebetulnya belajar dari menjadi guru tuh pada saat mereka belajar jadi murid gitu. Jadi belasan tahun dia melihat gurunya dulu bagaimana mereka diperlakukan sebagai murid, kemudian kalau alhamdulillah gitu ya dapat program LPTK yang baik, bagus pendidikan persiapan jadi gurunya, mungkin ada beberapa hal yang dia bisa unlearn gitu ya dan kemudian belajar cara-cara baru. Nah, tetapi pada saat ada dalam situasi di sekolah seringkali ya kembali ke masa lalu pada saat ya nggak tahu sebetulnya tujuannya apa, cara mengatasi tantangan-tantangan dalam proses belajar mengajar itu seperti apa. Belum lagi kalau kita bicara guru secara umum, dan ini satu hal yang seringkali jadi catatan kalau kami di kampus Guru Cikal, ini sebenarnya agama itu sering sekali dipakai jadi alat disiplin, Mas Anwar. Jadi kecenderungan menakut-nakuti itu bukan guru agama pun itu kalau ngancem anak gitu ya, kalau menghadapi anak-anak yang sebetulnya punya masalah perilaku secara sosial emosional atau guru BP atau guru BK itu tuh menggunakan agama atau ritual gitu ya sebagai alat untuk mengendalikan perilaku anak, jadi ancaman, jadi sogokan dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau kita bicara guru yang seperti apa, Mas Anwar, itu nggak bisa cuma guru agamanya, semua guru gitu ya, karena baik secara langsung maupun tidak langsung sebetulnya semua guru itu guru agama. Sama seperti semua guru adalah guru bahasa, karena kan dia menjadi contoh gitu ya, penggunaan bahasa walaupun dia ngajar matematika, dia sebetulnya guru bahasa Indonesia gitu ya, dia ngajar seni musik, dia tetap guru bahasa juga karena itu adalah alat utamanya. Nah, semua individu guru yang ada di sekolah itu juga sebetulnya secara tidak langsung membawa nilai-nilai agama yang mereka percaya, mempraktekkan praktek-praktek keagamaan tertentu ataupun sikap-sikap tertentu yang pasti akan memengaruhi keberagamaan anak pun persepsinya dia terhadap keberagaman. Jadi sekali lagi ini bukan cuma soal mengubah kurikulum agama, mentraining guru agama, tapi memang mengubah budaya seluruh sekolah gitu ya untuk kemudian bisa menumbuhkan anak-anak dengan pemahaman yang jauh lebih toleran atau mungkin kalau mau pakai istilah lain saya sebetulnya seringkali melihat ya anak-anak yang bisa lebih menghormati sesama manusia gitu ya karena kan yang dituntut dalam Islam tuh kan bukan toleransi yang pasif aja ya jadi bukan ya udah terserah gitu ya masing-masing gitu, tapi memang kita dituntut secara aktif untuk menghormati sesama manusia, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyinggung perasaan orang lain, pun pada saat kita tahu kita benar gitu. Nah kalau pada saat kita sebetulnya tidak 100% sepakat gitu. Nah itu kan esensinya akhlak itu perbedaan utamanya dengan akidah gitu. Nah ini prinsip-prinsip seperti ini itu harus jadi sesuatu yang memang dipercayai oleh guru-guru untuk kemudian membiasakan mereka bisa jadi efektif dalam proses belajar mengajar agama. Ya, saya tertarik sekali ini Bu Ella ketika Bu Ella mengatakan bahwa esensinya semua guru itu ya guru agama gitu ya.
Saya teringat ketika saya pernah menjadi guru di salah satu sekolah swasta, itu memang justru yang sering mengajarkan materi-materi yang bermuatan agama dengan menggunakan dalil Al-Quran itu bukan guru PAI gitu ya. Sehingga arahnya dan muaranya sudah berbeda dengan guru PAI. Nah, menurut Bu Ella, ini apakah perlu ketika kita mendirikan sebuah sekolah begitu perlu membuat madhab mainstream lah gitu ya, kalau kita sering diskusi di moderasi Islam itu, yang madhab mainstream atau peraturan mainstream khusus untuk mentraining semua guru agar mengajarkan toleransi di sekolah begitu Bu Ella. Perlu sekali. Ini memang harus mainstreaming. Saya rasa kalau kita lihat program pemerintah sekarang dari Kementerian Agama didukung Bappenas gitu ya, bahkan yang kita dicoba dilakukan juga oleh Kemendikbud adalah bagaimana supaya memang ini jadi bagian dari karakter gitu ya. Bagaimana memang semangat kalau di kurikulum profil pelajar Pancasila itu betul-betul embedded, dan sekali lagi Pancasila dan agama itu sebetulnya sesuatu yang berjalan beriringan dan sama sekali nggak bertentangan. Pada saat kita bicara peran guru, persis seperti yang Mas Anwar bilang, anak-anak kan pertanyaannya nggak cuma muncul di pelajaran agama gitu kan, dan justru kalau kita bicara penumbuhan nilai, penguatan karakter, dan tentu juga pengajaran akhlak dalam konteks agama Islam, itu guru yang efektif adalah yang punya hubungan yang dekat dengan anak. Jadi ya nggak heran kalau kemudian guru yang ngajar agama itu jadinya guru olahraga gitu kan, justru, atau wali kelas dia yang mengajar mata pelajaran yang jauh berbeda. Jumlah guru agama di sekolah itu kan dikit banget Mas Anwar, paling berapa sih, 3 guru, 4 guru gitu ya, dibandingkan dengan guru-guru lain yang sebetulnya bisa memberikan pengaruh negatif. Tentu ada resikonya, tetapi sebetulnya punya kesempatan juga untuk berkontribusi secara aktif lewat pelajaran masing-masing, lewat kehadirannya di satuan pendidikan untuk justru menguatkan nilai-nilai toleransi ini, dan bukan jadi bagian yang justru melemahkan gitu ya, apa yang udah ditumbuhkan di pelajaran agama nanti dimatiin lagi gitu ya dalam interaksi yang lain. Jadi memang perlu perubahan di semuanya. Tapi ini Bu Ella, saya masih penasaran terkait dengan, sebenarnya saya sudah bisa mengenal, cuman masih belum jelas ini terkait dengan agama itu sering dijadikan ancaman oleh guru-guru untuk menjustifikasi perilaku anak atau perilaku murid. Nah, menurut Bu Ella itu sejauh mana pengaruh atau baik pengaruh positif maupun negatifnya terhadap anak, apakah itu relevan atau kurang relevan gitu Bu Ella? Iya, intinya sebetulnya kalau kita bicara pola disiplin, dan ini guru-guru tadi saya bilang isu mendasar dalam pedagogi manajemen kelas saja ya, bagaimana peran guru untuk kemudian anak itu banyak sekali yang nggak punya dasarnya Mas Anwar. Nah, jadi kalau anaknya bermasalah melakukan satu kenakalan gitu ya dalam tanda kutip, itu kemudian ya nanti masuk neraka loh, kamu nggak boleh gitu loh karena dosa. Nanti ibu guru jadinya kamu durhaka loh sama guru dan sebagainya. Jadi itu tuh sehari-hari banget gitu ya. Persepsi bahwa agama itu kemudian jadi alat untuk menakut-nakuti, mengancam, memberikan hukuman yang mungkin memang nggak punitif gitu ya, tapi secara verbal sebetulnya memberikan label-label tertentu pada anak yang merenggangkan hubungan. Dan susahnya kalau agama yang renggang tuh bukan cuma hubungan anak sama gurunya gitu, tapi ya hubungan anak sama Tuhannya juga gitu kan. Maksudnya bagaimana kita bisa cinta pada Tuhan yang maha pemarah, pemberi neraka gitu ya, dikit-dikit ngancam dosa, pasti jauh lebih susah gitu ya prosesnya untuk kemudian betul-betul tumbuh keinginan untuk dekat, dibandingkan kalau misalnya Tuhan yang diperkenalkan itu adalah Tuhan yang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sih, ada begitu banyak Asmaul Husna gitu ya, minimal 99, tetapi Allah selalu memilih menyebut dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Dia sendiri sudah memperkenalkan dirinya dengan cara itu, tapi guru malah memperkenalkan banyak sekali hal-hal yang
Ya tentu kita nggak bilang Allah nggak maha kuasa, Allah nggak maha kuat, bisa melakukan pembalasan dan sebagainya, tetapi mana sih yang dominan dalam percakapan kita dengan anak, dan itu ya sekali lagi dilakukannya bukan cuma sama guru agama gitu ya, sama dan ini kalau kita bicara konteks pendidikan anak bukan cuma di sekolah sih sebetulnya, tetapi juga di rumah gitu ya. Jadi apa yang terjadi di ruang keluarga itu kan juga jadi bagian yang amat sangat memengaruhi apakah nilai-nilai toleransi yang ditumbuhkan ataukah justru nilai-nilai intoleransi yang sebetulnya dikuatkan oleh orang tua di rumah selain faktor guru. Ya ini luar biasa ini Bu Ella. Ini mungkin kalau ditulis jadi disertasi ini jadi ini. Tapi menurut Bu Ella, dengan upaya pemerintah yang sudah sangat masif, sosialisasinya sudah sangat kuat, bahkan didukung oleh ulama, tokoh-tokoh agama, bahkan di pemerintahan juga sudah didukung untuk menciptakan budaya toleransi, untuk memperkuat budaya toleransi di institusi pendidikan khususnya. Menurut Bu Ella, kira-kira dengan harapan seperti ini, apakah ada peluang besar atau mungkin selain peluang besar, mungkin ada cara-cara yang jitu yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing untuk memperkuat budaya toleransi di sekolah? Ya, kalau saya ditanya, saya optimis sih, Mas Anwar. Saya memang masih banyak masalah di ekosistemnya, tetapi bertahun-tahun ini kita juga melihat banyak inovasi, makin banyak yang kemudian ambil peran, peduli, dan kemudian mencoba melakukan perubahan dalam konteks sekolahnya masing-masing, dalam konteks daerahnya masing-masing. Jadi saya yakin dengan semakin banyaknya narasi tentang pentingnya hal ini, dengan semakin kuatnya komitmen pemerintah, dengan semakin banyak juga komunitas dan organisasi pendidikan yang mengambil peran untuk menumbuhkan toleransi ini, maka insya Allah akan makin banyak good news-nya gitu ya, dan akan makin berkurang contoh-contoh pelanggarannya. Tetapi ada beberapa catatan yang menurut saya kalau diperbesar skalanya itu bisa jadi jauh lebih efektif. Yang pertama memang kesempatan untuk berjumpa, berinteraksi gitu ya, berada dalam lingkungan yang beragam. Ini yang tadi saya sampaikan, jangan-jangan memang anak-anak kita ini selama ini juga cuma dikasih tahu aja gitu ya, padahal pada saat mereka berkenalan dengan teman-teman yang berbeda suku, berbeda agama, kepercayaan gitu, itu pengalaman belajarnya jadi sangat real gitu ya, walaupun mungkin murid-murid kita ini, bukan mungkin sih, kalau dari pengalaman saya di Cikal, pasti awalnya khawatir gitu ya, cemas, ragu gitu bertemu dengan teman-teman yang ada di lingkungan yang sangat berbeda ataupun secara fisik terlihat berbeda, tetapi justru pengalaman mengatasi keraguan itu dan kemudian menyadari ternyata persamaannya jauh lebih banyak daripada perbedaan yang mungkin terlihat kasat mata gitu. Oh, aku percaya hal yang sama, aku ternyata sama-sama suka main ini gitu ya, ternyata kita bisa menemukan banyak hal yang kemudian membuat interaksinya itu makin lama jadi makin dekat. Nah, pengalaman-pengalaman langsung seperti itu dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, karya wisata, program-program kepemimpinan, dan sekarang juga dengan teknologi kan sangat dimungkinkan gitu ya, kita membuat semakin banyak kesempatan interaksi, pengalaman kolaborasi langsung antar murid-murid, antar guru-guru, lintas sekolah, berbagai agama, dan seterusnya. Nah, penting saya berkaitan dengan pemahaman dari kita sendiri gitu ya tentang fungsi agama. Jadi kita seringkali itu pada saat kita menjelaskan fikih gitu ya, menjelaskan tentu bagian yang sangat penting gitu ya, ibadah gitu, komitmen beribadah kan itu tentu salah satu
indikator dari ketakwaan yang kita juga ingin tumbuhkan gitu ya kepada murid-murid kita. Tetapi kita seringkali menjadi sangat terbatas gitu ya. Kita bicara ibadah hanya dalam konteks ya sholat, zakat, puasa, hal-hal tertentu. Kita lupa bahwa ya berjuang untuk anti korupsi gitu ya, mengatasi kemiskinan, mengurangi polusi, itu tuh juga ada fikihnya gitu ya, fikih-fikih sosial yang nilai-nilai yang sebetulnya sangat amat penting dalam menjalankan agama kita gitu ya. Perintah menjaga alam itu tuh perintah yang sama pentingnya gitu, misalnya dengan perintah untuk berpuasa sunnah atau sholat duha gitu ya, misalnya. Tapi seberapa sering kita sebetulnya mengkaitkan itu, bagaimana menjadi warga negara yang menumbuhkan demokrasi, bagaimana menjadi warga dunia yang menjaga bumi gitu, itu jadi bagian dari percakapan maupun materi-materi belajar mengajar kita di sekolah pada saat kita bicara pendidikan agama. Nah, saya yakin kalau dua hal itu aja ya bisa terjadi perubahan signifikan dalam konteks itu, insya Allah memang ya optimismenya jadi bisa terbukti gitu di beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Ini mungkin yang terakhir Bu Ella, saran Bu Ella untuk misalnya pemerintah atau Kemendikbud agar bisa menciptakan budaya toleransi, menanamkan apa tadi yang Bu Ella wacanakan atau yang Bu Ella usulkan. Kira-kira saran untuk pemerintah ke depan apa ini, Bu Ella? Ya, saya ini saran udah cukup sering tapi pengen diulang lagi, dan saya bukan cuma pemberi saran tapi ikut ngerjain gitu ya, insya Allah bersama-sama. Kita mungkin tidak bisa mengharapkan hasil instan dalam 1-2 tahun, tetapi mestinya sudah bisa melihat kemajuan. Yang pertama mungkin yang paling penting itu memang perubahan di kurikulum gitu ya, yang memang sedang kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Bagaimana mendefinisikan capaian pembelajaran untuk pelajaran agama, bagaimana menggunakan perangkat bahan ajar yang lebih beragam gitu ya, dan dalam konteks ini juga pelatihan-pelatihan untuk guru, untuk tenaga kependidikan, untuk kemudian memang bisa menggunakan metode-metode yang lebih sesuai untuk betul-betul menumbuhkan semangat toleransi ini pada murid-murid kita. Karena ini bukan cuma sekali lagi pelajaran agama, tapi bagaimana melatih berpikir kritis, bagaimana melatih saling berempati gitu ya, memahami perspektif yang berbeda dan sebagainya. Dan itu tentu guru-guru terus perlu dikuatkan gitu, bukan hanya untuk kepentingan pelajaran agama atau menumbuhkan nilai toleransi, tapi memang betul-betul bagaimana menumbuhkan profil pelajar yang utuh gitu. Nah, konteks lain yang menurut saya juga penting itu sebetulnya pendidikan keluarga. Nah, ini perlu dapat perhatian karena ya anak nggak cuma hidup di sekolah, justru banyak sekali interaksinya yang sebetulnya muncul di rumah, proses belajarnya yang terjadi dari apa yang dipelajari lewat media gitu ya, ataupun sosial media. Nah, kesiapan orang tua untuk kemudian bisa mendampingi anak dalam proses ini, kesadaran orang tua bahwa perilaku mereka itu sebetulnya jadi sumber belajar juga gitu ya, dan teladan bagi anak-anaknya itu juga harus jadi bagian yang kita kerjakan bersama-sama. Karena tentu kalau kita bicara pendidikan, kita nggak cuma bicara persekolahan kan, tapi kita bicara tentang yang memang apa sih bacaan, apa yang dilihat di media dan sebagainya, yang kemudian sebetulnya jadi sesuatu yang mungkin justru memengaruhi anak-anak kita ini jauh lebih banyak daripada apa yang dia dapat di textbook pelajaran agama atau di jam sekolahnya.